Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman. Saat ini saya berada di atas dari jembatan Cangar. Nah, di momen ini saya akan mencoba untuk review sedikit begitu jembatan Cangar, yang nantinya saya akan menemui salah satu pekerja yang dulunya ikut membangun ikut bekerja dalam pembuatan jembatan Cangar ini. Bagaimana ceritanya begitu ya? Karena di waktu itu ya, di kisaran tahun 1985, di waktu pembangunan jembatan Cangar ini, banyak hal-hal terjadi. Ya, diantaranya adalah bahwa selain juga jembatan ini membutuhkan suatu apa istilahnya bahan peledak untuk membuat suatu pondasinya begitu ya. Terus di sisi lain katanya menurut pekerja yang akan saya kunjungi ini nanti, yang saya akan wawancara, di jam 11 malam katanya waktu pembuatannya itu memang sering terjadi aktivitas gaib. Seperti halnya suara-suara orang yang lagi bergurau, orang yang lagi nangis begitu teman-teman. Orang yang lagi semacam transaksi jual beli seperti halnya di pasar begitu. Sehingga tidak sedikit warga meyakini bahwasanya di kawasan inilah merupakan pusat gaib dari gunung lereng Ulirang ini. Oke, kita akan sowan menuju ke rumah dari orang yang tahu betul, karena beliaunya terlibat dalam pembuatan jembatan Cangar ini. Namanya Pak Pugo. Ini adalah rumah dari Pak Pugo, di mana rumahnya ini ada warung ya, namanya Warung Barokah. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi kalian kalau mau ataupun melintasi di jalur Sendi ke Cangar, kalian bisa mampir di sini. Ada banyak sekali menu-menu yang pastinya harga terjangkau. Nah, ini adalah rumahnya. Semuanya serba kayu, teman-teman. Kita akan sowan kepada beliaunya menjelaskan sejarah dari pembuatan jembatan Cangar. Assalamualaikum Pak Pugo. Waalaikumsalam. Nah, jadi Pak Pugo, kali ini saya ingin minta keterangan nih, ataupun ceritanya Pak Pugo dulu di waktu dalam pembuatan jembatan Cangar itu seperti apa Pak Pugo? Prosesnya dari timur itu dulu gunung, Mas. Gunung katanya orang dulu itu apa dibilang angker ya. Itu digempur belum ada beko, itu tenaga manusia sama bulldozer. Oh, manual gitu ya. Cuman bulldozer ya. Kalau malam itu ramainya bangsa-bangsa itu sangat ramai. Maksudnya Tapi yang didengar itu suaranya. oh, jadi di waktu itu Pak Pugo ketika malam nih banyak Iya. aktivitas dari makhluk astral di situ, istilahnya. Iya. Bangsa gaib lah ngoten nggih. Bangsa-bangsa itu waktu itu kalau malam ya nangis ya menjerit-jerit itu, tapi enggak tampak. Pada tahun berapa itu Pak? Ya sekitar tahun 85, 86 gitu. Berapa tahun istilahnya, atau berapa bulan lamanya membuat jembatan? Pembangunan itu sekitar 1 tahunan. Tapi proses membuat tempatnya itu yang lama memang. Itu yang barat itu masuk wilayah Mojokerto itu menggempur tebing gunung itu, tapi tebingnya. Kalau yang ikut Malang itu yang timur itu membelah gunung memang. Jadi Pak Pugo waktu itu katakan bekerja sebagai ya katakan ikut proyek itu begitu Pak Pugo ya. Iya. Dimulai dari awal sampai benar-benar rampung. Iya, sampai selesai. Gitu. Terus yang aktivitas katakan aktivitas gaib itu Pak Pugo, itu hanya Pak Pugo sendiri saja yang mendengar atau yang lain? Ya banyak teman-temannya. Karena di camp kami itu terletak di sebelah barat jembatan 1.
Itu ada campnya. Kebetulan saya menginap di situ sama rekan-rekan kerja itu. Jembatan 1 itu yang masuk wilayah Mojokerto, Pak? Iya. Nah, ini kan aku sempet denger nih Iya. cerita Pak Puguh, tapi di belakang layar kemarin-kemarin tuh katanya apa ya, istilahnya ada pesan-pesan khusus begitu dari sesepuh dulu. Istilahnya kalau ada sesuatu yang misalkan kecelakaan atau apa begitu, jarang orang sini katakan sampai fatal, Iya. malah orang luar. Itu gimana ceritanya Pak Puguh? Ya itu saya cuman katanya waktu itu saya masih belum bisa menjajaki itu, katanya sudah terikat sama perjanjian apa Gaib. astral ya. Gaib. Ya, perjanjian orang astral itu sama waktu membuka lahan apa jalan ini. Tuh boleh minta, kan kalau orang masuk kawasan wilayah itu harus permisi dulu, tapi dengan syarat gitu kan. Syaratnya minta tumbal gitu katanya. Tapi boleh, tapi jangan mengambil orang sekitar sini, sekitar Pacet sini. Tapi kan nggak bisa menentukan orang mana-mananya, itu nggak tahu. Tapi memang kalau di apa telusuri betul, kecelakaan bagaimanapun kalau wilayah Pacet ini sampai telinga hidungnya keluar darah itu nggak meninggal. Kalau asli warga sini. Warga sini separah apapun nggak pernah ada yang meninggal. Tapi kalau orang luar, Kecelakaan pasti orang luar, pasti meninggal. waktu pembuatan jembatan itu Pak Puguh, itu dalam pembuatannya begitu ya, Iya. dulu itu normal-normal aja kah, atau ada semacam tradisi sesajen atau semacam tumpengan dan sebagainya gitu? Bahkan waktu mungkin waktu itu mungkin memakan tumbal atau apa gitu waktu pembuatannya seperti itu, Pak? Atau ada kurban atau apa gitu misalnya, Pak? Nggak pernah ada. Kata-katanya kalau waktu membelah gunung di Cangar itu, yang timur itu yang terjun kan personel tentara sipur. Itu ada korbannya katanya, tapi saya nggak pernah tahu. Karena kalau sipur itu aktivitas, kami nyingkir, menjauh dari kawasan itu, karena yang pakai membelah gunung itu bahan peledak dinamit gitu. Iya. Kami nggak berani. Entah ada korban apa enggak, itu katanya ada, cuma kami kurang tahu gitu. Terus gini Pak, waktu yang Pak Puguh sendiri lihat nih, Iya. dari sesepuh sini pastinya kan ikut terlibat, istilahnya orang-orang yang bekerja di situ seperti kepala proyeknya minta izin dulu ke sesepuh sini. Ada hal seperti itu enggak waktu itu? Kurang tahu. Tapi sesajen-sesajen begitu ada enggak tradisi-tradisi itu dilakukan pada waktu pembuatan itu? Ya sering sekali, Mas. Oh, sering sekali. Sering sekali. Kalau masalah sesajen itu, karena di sini sudah dari dulu itu terkenal hutannya angker, seperti di Kutukan itu. Kutukan apa maksudnya? Kutukan itu Yang kalau orang dagang dulu harus berhenti dulu kasih sesaji. kutukan sendi itu. Iya, kutukan sendi. Yang pesugihan ada yang tape. jaga itu loh. Pesugihan tape itu ya katanya, Pak? Iya, jualan apapun. Kalau bawa sapi, umpamanya sapi, itu harus kasih sesajen uang. Kalau nggak kasih sesaji, nggak laku dagangannya. Itu yang dimaksud dengan jalur kutukan sendi itu. Jalur kutukan sendi. Ya di bawahnya ini ya, di bawahnya jembatan kira-kira Iya. berapa kilo, hanya gitu ya Pak? Ya, Puguh ini ya? dekat. Pak, sebelum ada jalan raya ini, saya pernah dengar sejarah itu bahwasanya jalur yang menghubungkan antara Mojokerto dan Batu. Malang itu pada zaman Romusa, Pak, atau zaman Belanda itu, Pak, dulu. Iya. Apakah sudah ada berarti jalan sebelum ada aspal ini yang dibuat oleh Belanda waktu itu? Sudah. Itu tempat orang aktivitas jual beli dagangan dari wilayah Batu kan lewat sini, tapi
jalan setapak. Di zaman Belanda dulu ya. Zaman Belanda, zaman Jepang ya. Jadi jalan itu dibuat oleh pekerja paksa Indonesia itu ya. Kurang tahu kalau masalah sejarahnya jalan itu, tapi dari dulu saya kecil itu ada memang. Tapi jalannya nggak di sini, di bawah situ. Tembus sampai Kutukan. Oh, tembus. Kutukan Sendi itu. Dan itu sampai ke Malang juga ya, Pak ya. Juga ya. Tapi memang ada sih ya, ini foto-foto Belanda kuno kan memang ada untuk jalur kunonya. Terus hal-hal yang sering terjadi tapi itu di luar nalar. Kalau di wilayah Sendi sendiri sampai ke Cangar situ apa Pak Buku? Yang Pak Buku ketahui nih? Belum pernah tahu. Ada yang sempat orang hilang begitu mungkin di sini dulu? Nggak pernah ada. Dan Sendi sendiri katanya dulu merupakan nama desa. Desa memang dari dulu sampai sekarang itu tetap desa. Cuma pemerintah setempat nggak mengakui. Kalau pusat masih mengakui bahwa desa Sendi itu ada. Karena Pacet terdiri dari 21 desa itu, yang satu Sendi ini. Pak, kembali ke jembatan lagi ya Pak ya. Iya ya. Beberapa 1 bulan ini ya, bulan terakhir ini kan sempat viral Pak. Iya. Tanggal 31 Maret yang orang gerombolan itu, dan kemarin terakhir itu Pak. Apakah itu salah satu memang perjanjian orang-orang dulu dengan makhluk astral Pak gitu Pak? Yang Bisa juga. Karena sudah lama ini nggak ada korban. Kok tiba-tiba di Cangar itu beruntun sampai sebulan 2 kali. belum 1 bulan bahkan. Iya, bahkan belum 1 bulan. Berselang 23 hari mungkin. Iya, betul. Tanggal Iya. 31, kemarin tanggal 23. Iya. Jadi masih ada kaitannya dengan sejarah masa lalu ya. Orang-orang perjanjian orang-orang dulu ya Pak ya. Mungkin, tapi saya juga nggak berani memastikan. Karena sudah lama nggak ada korban di jalan sini. Mungkin juga. Waktu Pak Pugo dulu nih, waktu mendengar ya, ada banyak sekali suara-suara aktivitas yang ramai banget di situ, tapi itu aktivitas gaib begitu Pak Pugo. Kalau dari Pak Pugo sendiri itu di tempat tersebut itu merupakan pusatnya gaib kah atau gimana Pak? Bisa juga Mas. Karena dari dulu itu jalannya kan bukan di situ. Dulu itu di utaranya gunung itu. Dari tikuan yang di timurnya jembatan itu ke utara, belok kanan dapat sebelahnya gunung itu. Dan itu ada kunjungan kerja dari Malang itu, mobilnya pengunjung itu jatuh orang 7, berisi orang 7 jatuh di air terjun Watuondo itu. Berarti di sekitar jembatan itu juga Pak? Iya, di sebelahnya itu. Itu jembatan itu sudah selesai atau belum waktu kunjungan kerja? Belum dibangun. Belum dibangun. Iya, masih kunjungan kerja. Jalan ini layak apa enggak? Mungkin. Kalau jadi yang utara itu jalannya agak landai sebetulnya. Cuma belum jadi sudah makan korban. 7 orang grup pengunjung itu dari dinas terkait waktu itu. Dinas terkait ya. Sehingga dialihkan begitu jalannya. Terus permintaan wilayah Malang mungkin dialihkan biar nggak bahaya. ke jembatan yang saat ini Yang begitu ya, jalur yang saat ini begitu ya. Di tahun 85 gitu Pak ya. Jadi sebelum jembatan dibangun itu. Iya, sekitar itu. Jadi Pak Pugo itu waktu itu ya di sana juga Pak waktu pembangunan ya. Dari awal sampai akhir berarti Pak Pugo. Iya. Sekitar 1 tahun baru selesai. Dan Ya sekitar gitulah Mas. 2 jembatan itu Pak 1 tahun. 2 jembatan. Nah harapannya nih dari Pak Pugo sendiri nih, mungkin ada pesan begitu bagi pengendara, karena Pak Pugo di sini kan yang lebih banyak mengetahui nih jalur-jalur mana yang
yang apa, yang angker, jalur-jalur mana yang kutukan dan sebagainya yang hubungannya dengan gaib. Kalau dari Pak Buku sendiri nih, pesannya nih untuk pengendara ataupun orang-orang yang dari luar yang ingin berkunjung ke sini apa Pak Buku? Iya. Kalau pengunjung dari luar silahkan saja. Cuma ini ya memang viralnya itu jalan sini itu angker ya. Sebetulnya tidak, kurang hati-hatinya masyarakat sendiri yang memakai jalan itu. Ya minimal berdoalah kalau mau jalan itu. Pak, jadi sepanjang tahun ini Pak, Ya, kita melihat itu dari bawah itu di tempat pembuangan apa yang dipotong-potong dari buahnya itu Pak, yang kemarin itu. iya, Terus yang di atas kemarin juga yang Wanita cantik gitu. wanita cantik yang dari Kediri itu, terus kemudian longsor itu Pak, longsor yang mobil Innova sama pickup itu berapa Sama orang pickup. itu Pak? Apakah masih ada kaitannya dengan penunggu dari gunung ini Pak atau Wah. alas ini? yang nggak bisa memastikan Mas karena Karena Ya, kita tadi ya, juga beda alam. kurang kehati-hatian begitu ya Pak Buku ya. Iya. Tapi yang jelas mungkin kalau punya masalah, cari tempat yang benar-benar menyelesaikan masalah. Iya, benar. Jangan di tempat-tempat angker Mas Iya. Pak Buku ya. Pastinya kan akan ada keterlibatan bangsa-bangsa jin itu. Iya, kalau saya lihat di TikTok itu kan katanya apa, kalah dengan rayuan setan itu, yang dimunculkan setan, entah bagaimana kalah-kalahnya itu kurang tahu saya. Berarti dari pengalaman Pak Buku sendiri, Iya, bahwasanya di jembatan itu secara astralnya nih, secara gaibnya memang pusatnya iya, istilahnya kerajaan gaibnya ataupun aktivitas yang lebih ini apa namanya, ekstrim begitu Pak Buku ya. memang ada Mas, tapi anak sekarang kan kalau dibilangin masalah itu menyepelekan karena ini tanah Jawa Mas, bukan negara Islam ya. Negara Indonesia ini tanah Jawa, macam-macam apa Fenomena terjadi. kepercayaannya. Iya, jadi kalau dibilangi orang yang sudah tempat di sini itu, saya haraplah untuk percaya sedikit aja. Itu pun untuk apa, keselamatan mereka sendiri. Kan sudah sering sini kalau sudah berhenti, Mas mau dihentikan dulu, remnya didinginkan dulu. Oh nggak apa-apa, motornya baru, dipelekan gitu namanya. Akhirnya ngeblong. Ya. Itu sudah sering Mas. Oke Pak Buku, terima kasih atas obrolannya, dan kita saat ini ngobrolnya di rumahnya Pak Buku sekaligus ada warungnya nih. Iya. Ya Pak Buku ya. Ini warung apa namanya Pak? Warung Barokah. Warung Barokah. Bagi pengunjung yang mau main-main ke sini, silahkan kalau mau mampir ke Warung Barokah sini. Warung Barokah Pak Buku sudah tahu semua ya Pak Buku. Semuanya sudah tahu. Apalagi mungkin ngobrol ngopi perihal kepingin tahu cerita banyak tentang sendi, monggo gitu. Yang penting Pak Buku nanti waktunya ada, Iya. pasti tak temenin kan gitu ya Pak Buku ya. Karena saya juga orang sibuk. Oke Pak Buku, terima kasih, semoga sehat selalu dan semoga semua ataupun nasihat dari Pak Buku didengar oleh halayak ramai begitu Pak Buku, sehingga mentaati, paling tidak mentaati peraturan rambu-rambu yang ada di sini begitu Pak Buku ya. Harus itu Harus sebetulnya. itu. Oke, makasih Pak Buku, sehat selalu sama keluarga. Oke.